Dia menulis pernyataan ini. Imam Mahdi Nasir Muhammad Yamani. Judul pernyataan ini, sebuah pertanyaan yang ditujukan secara khusus kepada masyarakat Yaman. Tanggal pernyataan ini, hari ke-7 bulan Rajab tahun 1445 Hijriah. Tanggal 19 Januari tahun 2024 Masehi. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Esa lagi Maha Kuasa, yang menguasai kerajaan langit dan bumi. Wahai penduduk Yaman, sejak kapan hujan turun di ibu kota Sana'a di jantung musim dingin di bulan Januari? Jadi, musim panas manakah yang telah anda masuki? Bukankah musim hujan di Yaman terjadi pada musim panas dan musim gugur? Namun sekarang anda telah memasuki musim dingin, tepatnya di jantung musim dingin Januari. Pertanyaan yang muncul adalah, apakah anda akan memasuki musim panas matahari setelah musim dingin dan musim semi? Atau, justru, akan memasuki musim panas planet Sakar? Tahukah anda bahawa anda sedang berada di jantung musim dingin, bulan Januari? Lalu berapakah suhu yang telah mengubah bulan Januari dari jantung musim dingin menjadi musim panas, yang mengandung awan hujan? Bahkan kami berikan kabar gembira kepada anda mengenai bencana banjir pada aliran sungai dan lembah Iram. Wahai pakar astronomi Ahmed Al-Jubi dan yang satu golongan dengannya, Ahmed Ayash. Seolah-olah anda ingin mengelabui masyarakat Yaman bahawa hal tersebut merupakan suatu hal yang wajar dalam sistem alam yang telah Allah tempatkan di bumi bahawa hujan turun di Sana'a khususnya pada bulan Januari. Pernahkah anda, sejak ibu anda melahirkan anda melihat langit Sana'a menurunkan hujan di bulan Januari di jantung musim dingin? Apakah anda tidak merasa takut dari azab Allah? Ataukah anda ingin menghalangi masyarakat Yaman untuk membenarkan ayat musim panas Sa' yang dimulai tanggal 21 Desember di akhir bulan sebelumnya? Musim panas Sa' telah memasuki Yaman dan seluruh dunia pada bulan Januari, diikuti oleh bulan Februari, kerana bulan-bulan tersebut adalah bulan-bulan dengan musim dingin terdalam, yang mana masyarakat Yaman yang biasa meminum kad sebagai penambah stamina, menjadi saksi akan hal tersebut. Itu kerana bulan Januari dan Februari, bulan-bulan amukan pada pohon kad, adalah bulan-bulan yang dikenal sebagai musim dingin yang parah dan amukan garis miring serangan pada pohon kad. Oleh kerana itu kita menemukan masyarakat Yaman selalu mengumumkan keadaan waspada untuk menutup kebun garis miring pohon kad dengan kain tebal akibat serangan embun beku dan dinginnya musim dingin di bulan Januari dan Februari, agar pohon kad tidak hancur diterpa hempasan angin yang dingin pada dinginnya musim dingin khususnya di bulan Januari dan Februari. Sehingga mereka menutupi kebun kad kerana takut akan serangan tersebut, kerana mereka tidak pernah mengetahui adanya hujan di bulan Januari khususnya, yang merupakan bulan pertama setiap tahun dalam kalender Masehi. Tidak ada perbezaan antara seluruh penduduk belahan bumi utara planet bumi, bahawa bulan pertama dan kedua tahun Masehi adalah bulan Januari dan Februari, bulan-bulan musim dingin yang terdingin. Tidak hanya di Yaman, tetapi juga di seluruh belahan bumi utara, mulai dari Yaman hingga selatan Jazirah Arab, jantung bumi, sampai ujung bumi paling utara di Kutub Utara, tempat terjadinya musim dingin saat ini. Kami tidak ingin melenceng dari topik, namun masyarakat Yaman termasuk masyarakat Arab yang memantau suhu di bulan Januari kerana takut akan embun beku yang akan menimpa pohon kad. Khususnya, masyarakat Damar, Al-Beda, Kegubernuran Sana'a, Al-Mahwid, Hajjah, Amran, dan Sa'ada. Kami ulangi pertanyaan ini kepada masyarakat Yaman secara keseluruhan.
Sejak kapan kalian menyaksikan hujan turun dari awan di bulan Januari? Apakah kalian tidak mengerti? Seolah-olah Anda tinggal di planet lain, tidak tahu kapan hujan akan turun, sampai-sampai Ahmed Al-Jubi muncul di hadapan kita hari ini berbicara tentang bintang Saad Edi Dabir. Lalu kami katakan kepadanya, "Oh Ahmed Al-Jubi, bukankah bintang Saad Edi Dabir akan membantaimu dengan hujan salju kerana itu pertanda cuaca beku yang parah? Apakah bintang Anda Saad Al-Dabir telah menjadi bintang panas dan hujan? Apakah menurut Anda masyarakat Yaman adalah sapi yang tidak berfikir? Seolah-olah mereka tinggal di planet lain. Apakah Anda dan orang yang satu golongan dengan Anda, Ahmed Ayash, ingin menghalangi orang-orang untuk tidak mengimani musim panas Saad, seperti yang telah Anda halangi sebelumnya dari tanda matahari menyusul bulan, Al-Idrak? Di sini Al-Idrak telah kembali kerana terus mendekatnya planet Sakar, dan kami tidak ingin berdebat dengan dunia tentang tanda Al-Idrak pada matahari dan bulan, kerana itu tidak lain hanyalah pertanda permulaan adanya perubahan tatanan kosmis. Namun terganggunya tatanan kosmis tersebut saat ini telah berdampak pada planet bumi, terutama mulai tahun Anda ini, 1445, bertepatan dengan awal masuknya pada tahun 2023 Masehi, bertepatan dengan tahun 1445 Hijriah. Tampaknya musim panas Saad yang hangat, yang dipenuhi awan dari UAP air laut dan derasnya air hujan di bulan Januari tidak berdampak pada umat manusia. Seolah-olah dunia menginginkan badai laut dan darat yang sangat dahsyat. Bahkan, seolah-olah mereka menginginkan badai yang mengandung api di bulan Januari dan Februari meskipun Anda berada di musim dingin, dan Anda tidak akan dapat terus menyebut musim saat ini sebagai musim dingin kerana musim dingin adalah musim dingin yang sangat dingin dan bersalju. Namun itu akan berubah menjadi musim dingin yang panas, sangat panas, dan berubah menjadi kebakaran hutan yang disebabkan oleh tentara Allah berupa angin puting beliung berisi api yang mempunyai daya rusak. Bahkan semua salju baru dan lama akan mencair di antara bulan Januari dan Februari sebelum musim semi. Bahkan, pada awalnya tidak ada musim semi. Sebaliknya, mereka tersapu oleh panasnya musim gugur. Planet Sakar sedang dalam musim dingin ini. Sungguh, planet Sakar sedang dalam perjalanan untuk menyapu seluruh musim dingin dan mengubahnya menjadi angin yang mengandung panas, bukannya angin yang mengandung hawa dingin. Saya tidak berfikir bahawa hal ini akan terjadi pada mereka yang tidak mengerti, kerana mereka menginginkan hati mereka ditenangkan dengan pertanda asap, Edi Dukun, yang nyata, dengan bom termal global dengan asap yang tebal yang Allah keluarkan dari jantung pangkalan pesawat tempoh planet Sakar, maka Allah akan memerintahkannya untuk mengirimkan bom panas kosmik untuk menutupi atmosfer seluruh planet bumi, yang tekanan panasnya hingga 151 derajat Celsius. Setiap orang akan merasakan panasnya dengan derajat yang berbeza-beza antara satu orang dengan yang lain, kerana setiap orang memiliki derajat apa yang mereka lakukan. Bagi anak-anak, mereka merasakannya seperti panasnya musim panas pada umumnya. Adapun bagi orang dewasa, kebanyakan dari mereka merasakannya lebih panas dari panasnya musim panas, yang biasanya, sebagian dari mereka merasakan seolah-olah suhunya 51 derajat Celsius, yang lain merasa suhunya seperti 60 derajat Celsius, yang lain merasa suhunya seperti 71 derajat Celsius. Ada pula yang merasakannya seperti titik didih air pada suhu 100 derajat Celsius.
Dan siksaan paling parah yang akan dirasakan orang adalah kerana perangkat termal akan mencatat suhu tepat 151 derajat. Dan bukan Allah yang menganiaya mereka, melainkan mereka yang menganiaya diri mereka sendiri. Sebab masing-masing orang mempunyai derajat atas perbuatannya. Kesimpulannya adalah bahawa ini bukan main-main, tetapi sesungguhnya kami adalah orang-orang yang jujur. Kami mengetahui dengan pasti bahawa seluruh dunia akan berpaling kepada Allah, Tuhan mereka, untuk menghapuskan siksanya dari mereka, dengan leher tertunduk dan taat kepada Khalifah Allah atas seluruh dunia, darat dan lautnya, Imam Mahdi Nasir Muhammad Al-Yamani. Wahai masyarakat Yaman khususnya, setelah Palestina, seberapa besar kebutuhan anda terhadap Khalifah Allah Mahdi Nasir Muhammad Al-Yamani, agar bisa mengalahkan musuh-musuh Allah di Laut Merah, Arab, dan Laut Putih, Atlantik dan Samudera Hindia, Pasifik Utara dan Selatan, Timur dan Barat. Dan alasannya sederhana saja, iaitu kerana laut, daratan, dan planet sakar semuanya adalah prajurit Allah, Tuhanku dan Tuhanmu, yang mana keridaannya telah dijadikan sama dengan keridaan Khalifah Allah yaitu Imam Mahdi, yaitu untuk menjadi hamba Allah, Tuhanku dan Tuhan mereka. Skim Tuhan yang Maha Esa, yang tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta kerajaan langit dan bumi, dan yang menguasai kerajaan langit dan bumi, yang di tangannya lah kendali langit dan bumi. Skim Allah, Tuhan yang sejati, yang maha melihat semua yang dapat dilihat, tetapi semua penglihatan tidak dapat menjangkaunya, Dia berada di Arsy yang agung. Skim Allah, Tuhan yang sebenarnya, Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Dia sendiri tanpa ada sekutu, dan berserah dirilah kepada Khalifah Allah, tidak terkecuali, anda maupun musuh-musuh anda di laut, darat atau udara tidak dapat menahan keperkasaan Allah, yang paling kuat dan paling berat hukumannya. Maka inilah, mereka yang telah datang, legion penjaga setan, pelindung para pembunuh anak-anak dan wanita di Laut Merah dan Laut Arab, yang datang untuk membela keamanan para koruptor Israel di Tanah Suci. Dan aku bersumpah demi Allah yang Maha Esa, Tuhan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, dan Tuhan Arsy yang agung, bahawa aku mampu, dengan izin Allah yang Maha Esa, yang Maha Kuasa, untuk mengalahkan mereka sendirian, sehingga aku tidak menugaskan siapa pun selain diriku sendiri untuk memerangi mereka semua. Maka aku memerangi mereka dengan kalimat kekuasaan Tuhanku. Jadi, bagaimana pendapat anda tentang seseorang yang Allah ada bersamanya? Adakah yang bisa mengalahkannya? Maha suci Allah yang Maha Esa, Khalifahnya akan mengalahkan semua tentara setan, semuanya bersama-sama. Menegaskan firman Allah yang Maha Esa. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا صدق الله العظيم. Dan aku katakan, hai penduduk Yaman, merasa puaslah terhadap orang yang telah dipilih Allah sebagai khalifah atas seluruh dunia, baik di darat maupun di lautan. Dan anda tidak mempunyai pilihan atau nasihat dalam memilih khalifah Allah atas kerajaannya selain Allah. Maha suci Dia dengan apa yang mereka persekutukan dengannya, dan maha tinggi, yang maha agung. Meneguhkan firman Allah yang Maha Esa. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون صدق الله العظيم. Salam sejahtera bagi para utusannya, dan segala puji bagi Allah,
Tuhan semesta alam. Khalifah Allah atas kerajaan dunia, Al-Imam Al-Mahdi. Nasir Muhammad Al-Yamani.